warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini akan mempresentasikan materi tentang manajemen pemasaran dengan saya Sabrina Windias Putri, NPM 06 2019 107239 dari kelompok 6. Perkenalkan, nama saya Nur Fajar Arfiansyah, NPM 06 2019 107176. Saya dari kelompok 6. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizky Ramadan. Saya dari kelompok 6 dengan MPM 06.2019.1.07229. Nama saya Adi Wicaksono, NPM 06 2019 107209. Saya dari kelompok 6. Nama saya Revi Nur Arsena, NPM 06 2019 107175 dari kelompok 6. Saya Prayogananda Pratama, NPM 06 2019 107217. Saya dari kelompok 6. Yang pertama yaitu ada penjelasan pemasaran secara umum. Pemasaran adalah suatu kegiatan penyaluran barang atau jasa dari tangan produsen ke tangan konsumen. Yang kedua yaitu ada definisi pemasaran dari berbagai sumber. Yang pertama dari Philip Kotler. Pemasaran adalah kegiatan manusia yang diarahkan untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan melalui proses pertukaran. Yang kedua yaitu ada William J. Stenson. Pemasaran adalah kegiatan bisnis untuk merencanakan produksi, menentukan harga, mempromosikan dan mendistribusikan barang-barang yang memuaskan keinginan dan jasa baik kepada para konsumen saat ini maupun konsumen potensial. Lalu ada juga dari Basu dan Hani. Pemasaran adalah sistem keseluruhan dari kegiatan-kegiatan usaha yang ditujukan untuk merencanakan, menentukan harga, mempromosikan dan mendistribusikan barang dan jasa yang dapat memuaskan kebutuhan baik pembeli yang ada maupun pembeli potensial. Sedangkan yang terakhir yaitu ada swasta, di mana pengertian pemasaran adalah suatu usaha untuk memuaskan kebutuhan pembeli dan penjual. Di sini saya akan menjelaskan perbedaan antara penjualan dan pemasaran. Pertama, penjualan meliputi 1. Menjual apa yang dijual. Artinya, kita dapat menjual sesuatu yang dapat memberikan keuntungan. Lalu kedua, menjual dan promosi. Agar tercapainya target penjualan, kita harus melakukan promosi semenarik mungkin. Lalu ketiga, keuntungan melalui volume penjualan. Semakin banyak volume penjualan, semakin besar keuntungan yang kita peroleh. Lalu pemasaran. Pemasaran meliputi pertama, membuat apa yang bisa dijual. Artinya kita bisa membuat sesuatu yang memiliki nilai jual. Kedua, pemasaran terkoordinir. Artinya kita harus merencanakan sesuatu pemasaran secara tepat dan sistematis. Lalu ketiga, keuntungan melalui kepuasan konsumen. Karena kepuasan konsumen dapat mendatangkan keuntungan sehingga bisa tercapai pemasaran yang kita tetapkan. Lalu selanjutnya adalah pemasaran mencakup usaha perusahaan, yaitu pertama, mengidentifikasi kebutuhan konsumen. Kedua, menentukan produk yang hendak diproduksi. Ketiga, menentukan harga produk yang sesuai. Keempat, menentukan cara-cara promosi dan penjualan. Jadi kesimpulannya adalah kegiatan pemasaran merupakan kegiatan yang saling berhubungan dalam suatu sistem. Lalu selanjutnya adalah manajemen pemasaran. Ilmu atau seni dalam mengelola kegiatan pemasaran, yaitu meliputi identifikasi, merencanakan produk, menentukan harga dan promosi secara efektif dan efisien untuk mencapai tujuan perusahaan. Definisi manajemen pemasaran menurut Bucari Alma, kegiatan pemasaran adalah pemasaran
perencanaan pengarahan, pengawasan kegiatan pemasaran dalam suatu perusahaan. Jadi seseorang atau kepala bagian suatu perusahaan mempunyai seorang yang merencanakan pemasaran, terus harganya berapa gitu. Menurut dari Wirandi, proses dalam memutuskan merencanakan dalam pengawasan dalam aspek pemasaran suatu perusahaan yang berkaitan dengan konsep pemasaran pada pemasaran. Jadi maksudnya seseorang itu tahulah harga pasarannya berapa, kualitas barang ini berapa, kayak bahan ini bagus enggak buat dipakai dalam produk ini gitu. Jadi ya gitulah. Menurut William J. Station, perusahaan melaksanakan berbagai aktivitas pertukaran di pasar untuk meraih tujuan organisasi. Jadi contohnya kayak seseorang menganalisa harga pasarannya berapa untuk kualitas barang ini itu dihasilkan jadi ini itu berapa gitu. Contoh kayak sebuah merek HP pasarannya kayak 2 juta gitu, terus dicarikan lagi chipsetnya di bawahnya gitu masih bisa gitu. Tujuan manajemen pemasaran adalah mengenalkan jasa atau produk yang memperoleh atau customer atau konsumen, menambah jumlah pelanggan dan konsumen, mampu bersaing dengan perusahaan yang lain ya kayak biasanya persaingan suatu perusahaan gitu, memperoleh keuntungan atau laba ya. Semua perusahaan pasti mencari suatu keuntungan yang baik lah untuk ya seperti keuangannya mereka gitu. Di sini saya akan menjelaskan tentang konsep produksi. Konsep produksi berpendapat bahwa konsumen akan menyukai produk yang berada di mana-mana dan harganya murah atau terjangkau. Di sini konsumen lebih memilih membeli apa yang di sekitar mereka daripada mereka harus pergi keluar kota, mengeluarkan biaya tambahan, lalu mengeluarkan tenaga, dan belum tentu dia mendapatkan barang tersebut. Selanjutnya mereka juga menginginkan harga yang murah. Nah, produksi ini harus menyesuaikan dengan pasar mereka. Misal mereka ingin menjual di daerah pedesaan, mereka harus menjual dengan harga sesuai dengan yang ada di pedesaan. Jangan mereka menjual harga sesuai yang ada di kota. Selanjutnya konsep ini berorientasi pada produksi dengan mengerahkan segenap upaya untuk mencapai efisiensi produk tinggi dan distribusi yang luas. Nah, di sini mereka harus memproduksi sebanyak mungkin agar mereka dapat mendistribusikan di wilayah-wilayah dan dapat terjangkau dengan mudah oleh masyarakat. Selanjutnya konsep produk. Konsep produk mengatakan bahwa konsumen akan menyukai produk yang menawarkan mutu, performa, dan ciri-ciri yang terbaik. Di sini menyatakan bahwa konsumen ingin yang terbaik dari produk tersebut. Tidak asal produksi, tidak asal menjual produk-produk mereka supaya laku, ingin keuntungan saja tapi tidak memikirkan konsumennya. Lalu manajemen harus berfokus pada produk yang terbaik untuk memuaskan konsumen. Ya seperti tadi yang dikatakan, konsumen ingin membeli produk yang terbaik yang mereka inginkan. Contoh produk yaitu HP. Konsumen ingin membeli HP dengan kualitas yang baik. Contoh mereka membeli HP karena kameranya baik, RAM-nya besar, atau tidak lemot. Yang selanjutnya konsep penjualan. Di konsep ini menyatakan bahwa konsumen mempunyai kecenderungan normal untuk tidak membeli produk yang tidak mereka inginkan atau tidak digunakan oleh mereka. Contohnya produk rokok, jika bagi orang yang tidak merokok. Buat apa mereka membeli rokok kalau tidak merokok? Nah, di situ mereka berpikir untuk tidak membeli produk yang mereka gunakan. Tapi mereka lebih berpikir untuk membeli produk yang berguna untuk mereka dan memuaskan diri mereka sendiri. Nah, di sini peran organisasi atau perusahaan harus melakukan upaya seagresif mungkin, semenarik mungkin untuk melakukan penjualan atau promosi produk yang mereka buat, karena
mereka membuat produk sesuai keinginan mereka, tidak sesuai keinginan pasar. Jadi mereka harus menjual dengan cara promosi di setiap daerah atau manapun dengan cara semenarik mungkin agar produk tersebut dapat terjual dengan baik dan banyak. Konsep pemasaran. Kunci untuk mencapai tujuan organisasi adalah memberikan kepuasan yang diharapkan secara lebih efektif dan efisien dibanding para pesaing. Contohnya adalah bank. Konsep pemasaran sosial. Tujuan organisasi adalah menentukan kebutuhan, keinginan dan kepentingan pasar sasaran, serta memberikan kepuasan yang diharapkan dengan cara yang lebih efektif dan efisien daripada para pesaing. Caranya dengan mempertahankan dan meningkatkan kesejahteraan konsumen dan masyarakat. Contohnya adalah PLN. Ruang lingkup lingkungan pemasaran dibagi menjadi dua, yaitu lingkungan internal dan lingkungan eksternal. Di lingkungan internal ada lingkungan internal pemasaran dan lingkungan internal non-pemasaran, sedangkan lingkungan eksternal ada lingkungan mikro dan lingkungan makro. Saya akan menjelaskan tentang lingkungan internal. Lingkungan internal adalah kegiatan-kegiatan di dalam perusahaan yang dapat dikendalikan oleh perusahaan. Artinya, untuk mencapai tujuan dan menjalankan strategi pemasaran, pemasar mampu melakukan pengendalian atau pengaturan atas operasi kegiatan-kegiatan tersebut seperti yang dikehendaki oleh perusahaan. Pemahaman lingkungan internal pada umumnya perlu ditekankan pada aspek berikut. Aspek pertama, aspek sumber daya organisasi, meliputi kekayaan, kemampuan, dan posisi pasar. Kedua, aspek manusia. Ketiga, aspek alat-alat manajemen dan teknologi, meliputi sistem informasi, organisasi, dan teknik-teknik operasional. Lingkungan internal dibagi menjadi dua. Yang pertama, lingkungan internal pemasaran, dan yang kedua, lingkungan internal non-pemasaran. Yang pertama, lingkungan internal pemasaran sering disebut dengan bauran pemasaran, yaitu terdiri dari perencanaan produk, penetapan harga, promosi, dan saluran distribusi. Dan yang kedua, lingkungan internal non-pemasaran. Lingkungan internal non-pemasaran adalah segala kegiatan fungsional atau operasional perusahaan selain kegiatan pemasaran. Kegiatan-kegiatan tersebut antara lain adalah 1. Produksi atau operasi, mencangkup kapasitas produksi, fasilitas produksi, teknologi produksi yang digunakan, efisiensi produksi, dan kemampuan mengendalikan pasokan bahan baku. Yang kedua, keuangan, mencakup struktur dan nilai aset, akses perolehan kredit, alokasi dana untuk setiap kegiatan perusahaan, dukungan sumber daya keuangan dalam memenuhi kebutuhan dana setiap kegiatan, dan efisiensi penggunaan sumber daya keuangan. Yang ketiga, sumber daya manusia, mencangkup jumlah pegawai, kualifikasi pegawai, perencanaan sumber daya manusia, penarikan dan pengembangan pegawai, serta sistem kompensasi. 4. Pemasaran, mencakup cita perusahaan, pemahaman tentang pasar, jaringan distribusi, pengembangan produk, efektivitas promosi, penetapan harga, serta hubungan dengan konsumen, pemasok, dan perantara. Dan yang terakhir, kelima, riset dan pengembangan, mencakup kualitas riset, relevansi riset dengan kebutuhan pengembangan, ketersediaan sumber daya riset, komitmen manajemen terhadap riset dan pemanfaatan hasilnya, kerjasama dengan pihak lain, serta waktu pelaksanaan riset. Saya di sini untuk menjelaskan tentang lingkungan eksternal. Jadi berbagai macam-macam lingkungan eksternal. Yang pertama, lingkungan eksternal itu tidak mempengaruhi faktor-faktor yang berlangsung di pasar-pasar. Jadi misal kegiatan pemasaran eksternal itu tidak pengaruh langsung terhadap luar kekuasaan atau kendali pemasar. Nah, di situasi maupun perubahan yang terjadi di pasar itu tidak mempengaruhi faktor eksternal, karena dia itu kayak istilahnya misal importir mobil mewah. Nah, jadi kan dia tidak terpengaruh dengan pasar yang terjadi sekarang lah, istilahnya gitu. Yang kedua yaitu lingkungan mikro. Lingkungan mikro terdiri dari
para pelaku dalam lingkungan yang langsung berkaitan dengan perusahaan yang mempengaruhi kemampuannya untuk melayani pasar, yaitu perusahaan, pemasok, perantara pemasaran, konsumen dan pesaing, terus masyarakat umum. Jadi dia itu kayak ya yang ada di pasaran lah istilahnya secara umum. Terus yang ketiga yaitu lingkungan makro. Lingkungan makro perusahaan adalah tempat di mana perusahaan harus memulai mencarinya atas peluang-peluang. Jadi perusahaan itu mulai mencari peluang terhadap lingkungan yang di sekitarnya lah. Lingkungan makro terdiri dari lingkungan kependudukan, lingkungan ekonomi, lingkungan fisik, lingkungan teknologi, dan lingkungan politik, hukum, sosial, budaya. Yap. Jadi cuman gitu saja. Bila ada salah kata maupun dari teman-teman saya yang lain, saya mohon maaf. Saya mewakili dari teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.